Hai, kembali lagi dengan saya Ineka dari Halo Robotik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan RTK dan PPK di dunia survei dan pemetaan. Seperti apa videonya? Mari saksikan video berikut ini. Yang pertama, RTK. RTK adalah singkatan dari Real Time Kinematic, di mana metode ini adalah metode pengamatan GNSS yang terdiri dari dua receiver yaitu base dan rover. Mengkoreksi secara real time sehingga didapatkan data langsung saat itu juga melalui sinyal radio. Atau ada juga metode RTK menggunakan sinyal internet provider yang disebut N-Trip. Untuk cara kerja RTK yaitu di mana kita membutuhkan dua receiver GNSS. Ada yang bekerja sebagai base dan ada juga yang bekerja sebagai rover, di mana rover bebas bergerak kemanapun dan nantinya akan dikoreksi secara real time dari base station yang sudah berdiri di atas benchmark. Nantinya kita input koordinat, kemudian akan di-share posisinya untuk mendapatkan koreksi secara real time pada rover. Rover akan mendapatkan data secara akurat di level sentimeter. Yang kedua, PPK. PPK adalah singkatan dari Post Processing Kinematic. Cara kerjanya hampir sama dengan RTK, di mana juga membutuhkan base dan rover. Namun yang membedakan hanya pada koreksinya, di mana PPK tidak dikoreksi secara real time. PPK butuh dikoreksi melalui Post Processing atau database dan rover nantinya akan di-download kemudian diolah oleh software Post Processing Kinematic. Untuk cara kerja PPK yaitu di mana kita tetap berdirikan satu base station di tempat tertentu yang sudah maupun belum diketahui koordinatnya. Dan rover bisa bergerak kemanapun untuk mendapatkan data survei ataupun data koordinat. Keduanya sama-sama akan menangkap sinyal satelit atau observasi dan datanya disebut data Renex. Untuk data Renex kita bisa download base dan rovernya. Kemudian kita lakukan post processing kinematik pada satu software PPK. Nantinya hasil data yang diperoleh akan sama dengan data hasil dari RTK. Ada beberapa kelebihan dari RTK dan juga PPK. Kelebihan dari RTK adalah di mana data kita bisa dapatkan secara real time. Sedangkan untuk kelemahan dari RTK adalah di mana hasil koreksinya harus melalui sinyal radio ataupun sinyal internet. Di mana hal tersebut bisa saja terjadi gangguan sinyal saat proses koreksi. Tergantung dari lokasi dan juga jarak. Jarak RTK dari GNSS dengan support multiband bisa menembus sampai dengan 60 km. Dan kelebihan PPK adalah di mana PPK tidak dikoreksi secara langsung, sehingga tidak terganggu oleh sinyal radio ataupun sinyal internet. Mereka berdiri masing-masing dan harus diolah kembali datanya melalui software. Kelemahan dari PPK yaitu datanya tidak bisa langsung diambil secara real time, jadi butuh proses terlebih dahulu oleh software PPK. Sekian video kali ini, untuk informasi lebih lanjut bisa tulis kolom komentar di bawah ini atau kunjungi di website Halo Robotics di www.halorobotics.com. Halo Robotics, Jos Gandos.